Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Petualang Gaib channel, dan kali ini kita lagi mencari akangnya di mana ya? Bentar, kita lagi cari dulu soalnya tadi suruh kesini duluan. Kita lagi cari, katanya nungguin di sini, makanya kita cari dulu kemana ya? Soalnya bingung juga, nggak ada gantinya. Coba ke sana, kasih lihat. Kita lagi cari dulu ini kemana. Tadi sih, anginnya lumayan juga. Tadi suruh kesini duluan. Mau ngapain ini tadi? Nyari akang yang nggak ada, makanya ini lagi cari dulu. Kalau mediator udah ada satu, kita lagi cari dulu ini. Semoga ada. Tadi suruh kesini duluan. Halo Aki, lihat akang nggak? Mau kemana? Oh, iya. Tadi suruh kesini duluan. Oh. Nyari siapa? Aduh. Nyari akangnya belum ketemu. Ya orang sakti. Iya. Iya itu. Gak ada gantinya soalnya ini. Aduh, bentar. Dia kan yang tersakti dalam jagat raya ini ya. Oke. Alhamdulillah akhirnya ternyata di sini ketemu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Piye kabare? baik ini. Baik-baik. Nyariin dari tadi. Saya di sini lagi ngangkat ini tali pocong. Aduh. Tadi suruh kesini duluan, makanya nyari-nyari. Masa? Iya mau syuting atau udah gimana kalau Oh, yang syuting ya? iya nggak ada orang saktinya gimana tuh? Kok tahu saya sakti? Ya siapa lagi atuh? Di alam jagat raya ini hanya saya satu orang ya? Iya. Iyalah. Saya butuh tali pocong aja, cuman duduk begini, digini-gini muncul loh. Tuh. Waduh. Nggak perlu kemana-mana tuh. Coba ada yang bisa nggak bakal ada yang mampu, nggak ada. Yang bisa hanya Kang Muh seorang. Tuh, ini tali pocong loh, asli. Cuman digini-gini doang tuh keluar. Mau dikeluarin semua sama badannya? Berani nggak? Itu nggak apa-apa ditarik Kang itu. Nggak apa-apa, ini kepalanya kesini. Ini kaki, ini bukan kepala, kaki. Ini yang saya injek kakinya. Mau diliatin? Ah enggak lah, nanti dikira sombong. Saya emang nggak sombong, sakti sedunia juga nggak sombong saya emang. Mau diliatin nggak? Coba lihat Kang. Tapi kasihan nanti orang kesaktiannya tersaingi nanti sama saya. Nanti mereka malah merasa kasihan juga gitu ya. Saya pamerkan nggak ya? Gimana ya? Bingung ya? Masa takut? Tapi orang nggak percaya kalau saya sakti sealam dunia nanti. Jadi saya coba tunjukkan kesaktian saya bahwa tiada duanya. Kang Muh itu memang paling hebat, paling top se-alam jagat raya. Mau bukti? Nih, saya angkat. Putus. Tali pocong itu Kang. Baju? Baju? Itu beneran tali pocong. Aduh. Ternyata ngeprank. Ternyata ngeprank. Baju. Tali pocong itu. Baju nggak ada lagi ke dalamnya. Ya, nggak ada. Ya bener nggak ada. Oh, jadi begini pemirsa. Karena saya takut dikira sombong, jadi wujudnya saya buang. Jadi sengaja saya buang. Ini saya bukan nggak mampu, sebetulnya saya mampu tadi tarik semua. Saya mampu tarik semua, tapi karena saya nggak sombong, baik hati, rajin menabung, jadi saya ambil sedikit aja segini. Ini buat pembuktian bahwa memang nggak bisa dipungkiri kehebatan saya di alam jagat raya ini, memang tiada duanya memang. Aduh. Nah, nggak percaya? Percaya kan sekarang? Tuh, saya bisa tadi wujudkan, dohirkan gede banget. Tapi karena saya baik dan tidak sombong, jadi saya angkat segini aja buat bukti. Ini tali pocong nih. Ini asli loh. Asli, kalau di video lain asli. Oh, betul. Kalau di video lain asli. Padahal ini kotak-kotak tuh.
Shh, jangan bilang. Tuh kotak-kotak ya. Shh, jangan bilang. Ini asli tali pocong. Selain saya tidak ada yang mampu menarik ini. Hanya saya yang mampu menarik ini. Ini adalah pocong tersakti yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Ini adalah ratunya, maharatu dari segala ratu pocong. Jadi pocong ini tidak sembarang pocong. Pocong ini keluar hanya dalam waktu-waktu tertentu. Dan sekali keluar pocong ini, maka dia akan diikuti ribuan pocong. Nah, baunya menyengat seperti bau bangkai. Ini tandanya asli tali pocong. Anda jangan melihat tali pocong ini ada kotak-kotaknya. Tetapi kotak-kotak ini menandakan jabatan pocong ini benar-benar kelas tinggi. Bahwa benar-benar pocong ini adalah rajanya yang mampu membeli motif kotak-kotak putih. Anda bayangkan, apakah ada pocong yang bermotif kotak-kotak? Tidak ada. Karena hanya raja dari raja yang mampu memakai putih bermotif kotak-kotak. Karena saya yakin semua pocong itu polos, tidak bermotif. Untuk membuktikan lebih jauh lagi, saya akan hilangkan tali pocong ini, akan saya kembalikan ke alam gaib. Hup. Saya hilangkan ke alam gaib. Masih ada. Tenang. Oh, masih ada. Sekali lagi pemirsa. Kalau ini masih ada, berarti bukan saya, bukan Kang Muh tersakti. Beneran ada suara pocong sih. Kok malah jadi asli? Coba lampu. Ntar dulu, Cong. Saya lagi pamer dulu kesaktian. Bukan sulap, bukan sihir. Silahkan diperlambat. Hilang. Hilang pemirsa. Hilang, nggak ada sama sekali, hilang. Anda lihat tangan saya nggak ada. Memang hanya saya yang bisa. Tali pocong sudah kembali hilang. Apakah Anda mampu menghilangkan tali pocong seperti tadi? Tentu tidak bisa. Anda nggak akan bisa seperti saya. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu memang, saya itu memang manusia pilihan di alam jagat raya ini. Tiada yang kayak Jojon ntar. Kita langsung aja kuak. Pocong yang gentayangan di dalam di dalam apa? Dalam apa dulu? Cut dulu. Kita langsung kuak. Pocong yang gentayangan yang selalu mengganggu di rumah kosong. Tetapi rumah kosong ini adalah dulunya tempat belajar ilmu. Apa itu? Ada pesantren terbengkalai dan malah dihuni oleh pocong. Kenapa? Apa sebabnya? Ada apa? Kita coba cari tahu. Sudah percaya? Nggak ada tuh. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini, nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Hanya orang sakti yang bisa melihat tali pocong itu di mana. Apakah Anda ada yang sakti? Kalau Anda bisa melihat tali pocong itu ada di mana, berarti Anda sakti mandraguna. Berarti sama seperti saya.
Siapa yang bisa? Pesulap merah? Oh, pesulap merah nggak akan bisa seperti saya. Bisa menghilangkan tali pocong seperti tadi? Nggak akan bisa. Mas, agak tinggi, jangan ke bawah kameranya. Oh, iya. Lurus, Sorry. jangan ke bawah. Oke. Lurus lempeng. Oke. Ya. Pesulap merah aja nggak bisa menghilangkan pocong seperti tadi. Hanya saya yang bisa. Mas, kamera jangan ke bawah, lurus. Jadi untuk pembuktian lebih jauhnya kita coba ungkap pocong yang gentayangan. Maaf, yang bukan di pesantren ya, bukan di pesantren, maaf, salah. Yang di pesantren itu beda kasus ya. Aduh, kita akan kuak pocong yang gentayangan di jembatan. Jembatan ini dulunya dipakai, tapi saat ini tidak dipakai. Dan akhirnya membuat jembatan baru. Kenapa? Karena jembatan ini konon katanya kalau ada yang lewat selalu ada pocong di situ. Sehingga akhirnya jembatan ini tidak terawat dan malah ambruk ya, malah ambruk dan ketika ambruk malah makin angker. Dan akhirnya tidak dibangun kembali, pindah lokasi. Jembatan itu pindah lokasi. Nah, ada apa dengan jembatan angker ini? Kenapa pocong bisa gentayangan di sana? Kita coba cari tahu. Mas, kalau sekarang boleh ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Hei kamu, jawablah pertanyaanku. Udah serius ah, bercanda mulu dari tadi. Ini lagi apa? Oh, pocong ini. Selamat malam. Kamu makhluk seperti apa? Selamat malam. Kamu malu melihat saya? Oh, kamu grogi atau bagaimana? Nggak mau lihat saya? Oh, harus begini. Dia kalau saya begini nggak belok. Ya ngobrolnya gimana kamu? Kamu tuh nggak ngerti. Saya mau ngajak ngobrol kamu. Kamu dari mana? Tuh mana? Dari mana? Oh, dari sini. Ini pocong parah. Kamu tinggal di jembatan? Ya. Dari kapan kamu ada di sana? Dari kapan? Sudah lama. Ngapain kamu di situ? Kamu nakut-nakutin orang ya? Karena mereka tidak peduli pada aku. Bukan mereka nggak peduli sama kamu. Mereka peduli. Aku tidak diangkat, malah aku ditimbun. Ditimbun? Ya, Ditimbun gimana maksudnya? Kamu ditimbun sama siapa? ya. Manusianya yang mana? Mana manusianya mana? Siapa yang nimbun kamu? Kenapa kau ditimbun? Aku ditimbun oleh teman-temanku sendiri. Ada. Terus kamu kenapa nggak mau lihat saya? Karena kepalaku jadi terbalik. Oh, kepalamu terbalik ya, kepalaku kan nggak terbalik. Coba saya nengok ke sini berarti. Oh, ini kepalamu. Oh, gitu. Oh, jadi kamu ini menghadapi saya. Ya, Oh, saya kira ngajakin ngelawak kayak di itu. Oh, jadi kepalanya kebalik ini. Jadi baliknya ke sini. Oh, gitu. Makanya saya ke sono dia muter. Saya kira ngajak bercanda kamu. Maaf ya, saya salah paham, maaf. Kenapa? Memang kenapa? Kamu kenapa? Coba ceritakan, kenapa kok bisa sampai ada kejadian begitu? karena aku dulu Ya, sedang bekerja
Kamu bekerja di situ Ya, sebagai sebagai buruh. buruh. Sama seperti yang lain. Mengharapkan imbalan untuk menghidupi keluargaku. Ya. Tetapi Kepalanya ini. ada kejadian Itu nggak usah disorot, bukan kepala ini katanya. menimpa kepadaku. Oh iya. Kejadian apa? Sewaktu aku Hmm. sedang bekerja Ya. dan aku menebang sebuah pohon. Aku terjatuh dan kepalaku membentur batu. Dan pada akhirnya leherku patah. Sudah tidak terbentuk lagi. Oh gitu. Jadi kamu ada di situ sebelum ada jembatan atau sesudah ada jembatan? Sewaktu dibangun, Sewaktu dibangun. Ya. Terus ada berapa korban di situ? Hanya kamu atau banyak? banyak sekali. Oh banyak. Tetapi yang lebih sakit dan menyakitkan termasuk keluargaku juga. Aku tidak diurus. Aku malah sengaja ditimbun di situ. Ditimbun apa tertimbun itu beda loh. Mungkin tertimbun dan tidak bisa digali. Biasanya kalau tertimbun dalam nggak digali itu langsung disolat jenazahkan biasanya. Ada yang begitu ya. Kayak terkena bencana longsor. Itu tertimbun. Biasanya kalau tidak memungkinkan itu nanti disolat jenazahkan. Waktu itu ada batu besar Ya. yang masuk ke dalam jurang itu. Sedangkan aku masih berada di situ. Aku belum ditemukan sampai berhari-hari dan keluargaku tidak menjumpaiku. Iya. Berarti bukan tidak dicari, tetapi tidak memungkinkan untuk diangkat. Jadi langsung disolat jenazahkan. Jadi mayat itu langsung disolatkan di situ. Itu syahid, bagus itu. Dan kamu ada di situ dari kapan, Jin Ketombe? Aku sudah lama Oh, ngaku-ngaku mayat. sebelum jembatan itu ada. Nah gitu. Jadi kamu memperhatikan manusia-manusia yang celaka. Iya, jangan ngaku-ngaku gentayangan kamu, Jin Ketombe. Kenapa kamu tahu? Ya tahu, Jin Ketombe. Saya itu orang Islam. Saya belajar ilmu agama, Jin Ketombe. Mana ada orang mati bangkit lagi, Jin Ketombe, Jin Ketombe. Banyak aku tidak bisa ditipu. Ya bisa, kamu kalau nipu orang lain ya bisa, yang nggak tahu ilmu. Kalau orang yang nggak tahu ilmu ya bisa aja. Kalau saya belajar ilmu agama yang tahu lah. Kamu Perduliku. Ya ngapain kamu nakut-nakutin? Pakai pocong-pocong emang gak ribet. Dangdan segala macem. Lu kalau dangdannya kemana kamu? Jin Ketombe? Ke salon apa kemana? aku tinggal mengikuti. Aku tinggal melihat. Kau melihat kebiasaan manusia mengubur mayat. Ya, Enggak, kamu menyerupai pocong tuh beli dulu kain ke pasar apa gimana? tidak. Terus pakai apa? Aku menyerupai. Pakai ilmu ya. Kali kalau kata netizen kan beli kainnya kemana gitu katanya ya. Bisa menyerupai apapun ketika orang itu sedang punya pikiran yang berlebih. Punya pikiran yang ya itu boleh dibilang holistik atau boleh dibilang apa ya, jadi manifestasi dari kekuatan bangsa ini bisa menyerupai. Kamu bisa menyerupai
pocong, lalu Ya. kamu memanfaatkan itu. Tujuanmu apa? Apa tujuanmu? Aku senang di situ. Apa? Karena Senangnya kenapa? aku di situ sudah lama. Jadi aku menginginkan teman. Sedangkan aku tidak bisa berteman. Oh, kenapa nggak bisa berteman? Kamu pengen punya teman? Ya, Emang di situ nggak ada bangsa kamu, kan banyak di situ. banyak. Tapi mereka tidak peduli. Kenapa nggak? Mereka sendiri-sendiri mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Aku hanya ingin punya teman. Makanya kamu kerja juga seperti mereka, jangan cuma main. Lah Tidak. kamu cuma main aja ya. Waduh. Tempatku di situ. Aku lebih suka di situ. Kenapa memang suka di situ? Kenapa nggak di tempat lain? Tempat lain. Aku tidak suka. Kenapa nggak sukanya? Aku kecewa. Ceweknya kenapa? Sewaktu aku masih memimpin kerajaan. Tetapi aku dikhianati. Sehingga aku ditendang oleh rakyatku sendiri. Oh, kamu pernah memimpin? Ya, Kenapa dikhianati? Karena apa? karena aku menginginkan sebuah kerajaan yang kecil untuk diajak bergabung. Tapi ketika itu rupanya ada pembelot dari golonganku yang bekerja sama dengan kerajaan itu. Sehingga berbalik menyerang padaku. Sedangkan pembelot itu sudah tahu titik kelemahanku. Dan pada akhirnya aku dikalahkan. Dan aku dipitnah sehingga aku ditendang Memang dari tujuan kerajaanku sendiri. tujuan dia apa berarti? Ingin menguasai sebuah kerajaan yang aku bangun. Oh, dia pengen jadi raja. Ya, Oh. Terus sekarang gimana dia jadi raja? ya, Terus ya itu urusan kamu sih sebetulnya. Saya cuma mau tanya, kok banyak pocong yang seliweran di situ? Siapa itu? itu salah satu yang mulai mendekat padaku. Oh, anak-anak Yang buah mulai kamu. Oh, jadi kenal kamu padaku. sedang menghimpun kekuatan. Ya, Oh, jadi kamu menghimpun kekuatan, menghimpun orang apa? Bangsa kamu, menghimpun pasukan ya, untuk merebut kembali kerajaan itu. ya, Kerajaan itu ada di mana letaknya? di bawah jembatan itu. Oh, di bawah jembatan itu. Sekarang masih ada di bawah jembatan itu. Ya, masih. Jadi, kok kamu bisa masuk ke wilayah kerajaan dia? Emang kamu nggak dihalau sama mereka? Karena kerajaan itu mempunyai batas. Ya. Dia terhalang oleh pembatas. Batu besar itu titiknya pembatas benteng yang sangat besar, sehingga tidak bisa ditembus. Aku di situ. Jadi ada kekuatan yang menghalangi di situ. Ya, karena Berarti saat mereka
sedang dalam posisi lengah, kalian muncul. Ya, Tujuan kalian apa menakut-nakuti manusia? Jadi pocong gitu. tujuanku biar jembatan itu tidak dipergunakan lagi oleh manusia. Keuntungan buat kamu apa? Keuntunganku adalah ketika jembatan itu sudah tidak ada lagi, tentunya keramaian pun tidak ada, sehingga bangsaku bisa tenang, leluasa mengerjakan rencana selanjutnya. Rencana apa memang? Setelah itu kamu punya rencana apa dengan jembatan itu? Manfaatnya apa jembatan itu kalau kosong? Kalau kosong, sudah kukatakan, tidak ada yang lewat. Iya, keuntungannya apa kalau nggak ada yang lewat? Keuntungannya, wilayahku semakin membesar. Bisa mengalahkan kerajaan yang kala dulu kau pimpin. Kenapa? Karena apa? Kosong dengan ada yang lewat apa bedanya bagi kamu? Ada suatu tempat di balik jembatan itu. Ada tempat mengandung kekuatan. Ya, Kekuatan itu yang berasal dari seorang manusia. Disitulah simpan kekuatan. Tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa mendekati atau mengambil kekuatan itu. Aku rasakan semuanya dari situ. oh gitu. Jadi keuntungannya apa kalau kosong? Mau diapakan sumber itu? Ketika kosong apa keuntungan bagi kamu? Apa yang akan terjadi kalau manusia nggak lewat sini? Manusia tidak lewat di situ. Berarti tempat itu atau jembatan itu sudah kosong. Aku bisa dengan leluasa mengambilnya karena letak kekuatan itu berada dari pondasi jembatan itu. Ya kan manusia di situ cuma lewat-lewat aja, nggak ngapa-ngapain. Apa hubungannya dengan kamu kepentinganmu? Nggak ngerti Aku saya. menginginkan jembatan itu cepat roboh sehingga disitulah bisa terangkat kekuatan atau sumbernya bisa terangkat. Dengan mudah aku bisa mengambilnya dengan leluasa. Oh, biar cepat roboh maksudnya. Sekarang kan udah roboh sesuai keinginan. Tetapi belum sepenuhnya. Iya, tapi kan udah nggak dipakai. Ya motor masih bisa lewat. Tapi kan intinya udah rusak kemana-mana. Cuman motor yang lewat sekarang, kendaraan besar gak lewat. Jadi itu kan udah sesuai keinginan kamu. Tapi belum sepenuhnya tercapai. Sebenarnya dicapai kenapa? Karena aku belum puas. Masih banyak yang aku butuhkan. Apa yang kamu butuhkan apa lagi? Darah-darah yang menetes. Darah manusia. Ya, Ya kan sekarang sudah kosong, kamu nggak bisa dapat itu. tapi sampai sekarang masih ada yang nekat melewati jembatan itu. Ya, nah yang kalau yang kecelakaan itu kamu. Ya, anak buahku atau pengikutku yang baru yang aku pekerjakan Untuk menghimpun kekuatan. Jadi itu makanan kalian, darah-darah yang jatuh di Ya, sehingga jalan. aku bisa menyerupai, bisa melihat dari kehidupan manusia itu. Jadi itu sumber kekuatan kalian. Ya, ya, Dari kapan kamu melakukan itu?
Ya jangan lah, nggak boleh. Karena nanti pasti berurusannya dengan manusia dan pasti nanti bukan hanya satu dua. Pasti banyak manusia yang mencari kamu dan memburu kamu. Tidak akan bisa. Kenapa kamu begitu percaya diri? Tidak akan bisa. Karena sampai detik ini belum ada manusia yang ketemu langsung denganku. Masa kan selama ini banyak yang datang ke situ untuk mencari kamu, Bang. Tetapi tidak bisa menemukanku. Jangankan menemukan, menciumku pun tidak bisa. Kenapa kau bisa begitu? Bisa sampai nggak bisa menemukan kau? Kenapa? Karena dia bisa sampai ke titik pusat tempatku berada. Kenapa? Karena bukan pekerjaan mudah untuk berjalan ke bawah atau ke tempat diriku berada. Terus kalau bertemunya dengan siapa nanti, Bang? Aku tidak tahu. Tetapi sampai detik ini aku tidak bisa bertemu atau tidak ada orang yang bertemu denganku. Ya kalau ada yang mencari kamu berarti ketemunya sama siapa? Ketemu sama rakyatku yang baru. Oh, mereka mengatasnamakan kamu. Ya, Ngaku-ngaku sebagai kamu rajanya. Sebetulnya kamunya nggak keluar, terus sembunyi. tidak. Dia nggak keluar, sembunyi. Terus kalau bertempur gitu siapa yang melawan manusia? Yang dikalahkan sama mereka berarti siapa? Anak buahku Hmm. atau pengikutku. Oh gitu. Jadi kamu sengaja bersembunyi. Ya, aku tidak bisa ditemui. Gitu. Jadi intinya kamu ingin menguasai kerajaan yang ada di bawah jembatan. Ya, Tetapi kamu salah. Kamu memperbanyak musuh. Kamu menambah musuh. Kamu sudah bermusuhan dengan kerajaan yang ada di bawah jembatan itu, tapi kamu mencari musuh baru dari bangsa manusia. Itu kamu salah. Melemahkan kamu sendiri, melemahkan pihakmu sendiri. aku tidak lemah. Lemah karena kamu makin banyak musuh. Aku tidak peduli, akan aku lawan. Apalagi manusia. Kamu harus ingat, tidak semua manusia memahami hal gaib. Tidak semua manusia mempelajari hal-hal gaib. Tidak semua manusia mempelajari dunia jin. Tidak semua manusia memperdalam ilmu-ilmu tentang dunia jin. Enggak semuanya, enggak. Nah, kalau kamu bertemu dengan yang mempelajari ilmu-ilmu tentang kehidupan kalian, ya kamu nambah musuh berarti. Akan bertambah lawanmu nanti. Karena banyak juga manusia yang memperdalam ilmu-ilmu tentang bangsa jin, bangsa kamu. Banyak. Banyak juga. Ya itu buktinya yang bertarung sama anak buahmu itu. Berarti mereka bisa mengalahkan anak buahmu, bisa bertarung. Tetapi aku tidak bisa dikalahkan. Ya belum Belum ketemu. ada manusia. Ya itu belum ketemu, jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu karena belum semuanya tahu. Banyak orang-orang yang bisa mengalahkanmu tapi mereka nggak tahu. Nggak tahu kejadiannya tuh di mana dan seperti apa. Kalau mereka tahu tempatnya ya kamu udah nggak ada. Udah dimusnahkan kamu. Tidak satu pun manusia yang diberitahu tempatku. Ya manusia Karena itu. dari mulut ke mulut saya aja dikasih tahu sama manusia. Ya di bangsa manusia itu udah banyak yang tahu kalau jembatan itu ada pocongnya berkeliaran, berterbangan. Ya saya aja nggak dengarnya dari manusia. Jadi kamu udah banyak musuh di bangsa manusia. Aku tidak peduli. Yang penting wilayah itu
bisa terebut lagi Hmm. olehku. Ya. Hmm. Oh begitu. Ya, Tapi tetap kamu akan berhadapan dengan manusia. aku tidak peduli. Manusia seperti apapun akan aku lawan, akan aku kerahkan. Semua pengikut-pengikutku. Mulai dari sekarang, bahkan pengikutku lebih setia dari pengikut-pengikutku terdahulu. Tapi gini, kamu terlalu merendahkan kekuatan lawanmu. Karena aku bisa Buktinya kamu ukur. kalah. Buktinya kamu kalah sama dia. Dia menguasai kerajaan itu dan kamu terusir. Itu bukan dari bangsa manusia. Itu bangsaku sendiri. Manusia buatku tidak ada artinya. Jadi jembatan itu kamu yang merusak. Ya, Tapi kerajaan yang di bawah jembatan nggak tahu kalau kamu yang merusak, nggak tahu dia. tidak. Kalau dia tahu, kamu bisa langsung bertempur dengan dia, bro. Itu adalah tujuanku. Karena sekarang aku sudah mempunyai tentara, sudah mempunyai pengikut, bahkan ahli-ahli perang, ahli-ahli menyusup, bahkan wilayah manusia pun pengikutku sudah mulai berkeliaran. Jadi kamu udah percaya diri sekarang. Kamu Ya. sudah menghimpun kekuatan. Hmm. Kenapa nggak kamu serang langsung kerajaan itu? Ayo. Apa penyebabnya kamu nggak berani? Berarti kan ada penyebab kamu nggak berani. Kamu berarti belum pede. Sebab aku belum memiliki sumber kekuatan dari situ. Kamu belum percaya diri. Tapi kamu sudah merusuh. Kamu resikonya besar kalau mereka tahu kamu diserang. Bisa kalah kamu. Aku tidak peduli. Yang penting tujuanku tercapai. Ya, Kalau begitu tujuan saya juga ingin menghentikan kamu menakut-nakuti manusia yang lewat di situ. jangan coba-coba wahai manusia. Wahai bangsa ketombe jin ketombe, kamu juga jangan coba-coba. Kamu jangan coba-coba. Kamu juga jangan Kamu. coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Jadi kayak itu. Kamu jangan coba-coba ganggu manusia juga. Karena manusia di situ lewat, tidak mengganggu kalian, dan kamu jangan memanfaatkan bangsa manusia, nggak boleh. Jembatan itu kalau sampai roboh semua kan kamu juga yang diserang. Karena kerajaan itu aja nggak tahu kalau tempat mereka lagi terancam. Kalau mereka tahu sedang terancam, kamu diserang habis. Apa lagi? Lagi ngapain ya? Rasakan wahai manusia. Ngapain lagi tuh kamu? Lagi ngapain? Kok kamu jadi ke manusia urusannya? Karena kamu kan dengan kerajaan itu, bukan dengan manusia. Kamu dengan kerajaan bangsa kamu sendiri, kenapa bawa-bawa manusia? Karena kamu sudah banyak ikut campur. Aku baru sekarang, saya baru sekarang. Rasakan sendiri akibatnya. Itu baru sedikit. Baru permulaan. Itu ngapain tadi kamu? Rasakan sendiri. Sebelah kiri punggung kamu. Es,
Jadi itu kamu. Udah geli udah mas, geli mas. Aduh, geli udah geli. Untung saya kuat tahan geli. Geli, tahu geli nggak? Getek. Baru awal. Rasakan akibatnya. Wah. Kenapa? Udah, kamu pergi tinggalkan jembatan itu. Tidak. Terus? Kok tidak? Mau apa kamu nanti? Mau apa kamu di situ terus? Mau apa? Belum tercapai. Sekarang Tujuanmu akan saya batalkan karena kamu tidak ada urusan dengan manusia tuh, kamu nggak ada urusan. Tujuan kamu ya tujuan kamu dengan bangsamu, dengan kerajaan di bawah jembatan. Kenapa kamu bawa-bawa bangsa manusia? Kamu yang salah mencari masalah. Kamu mencari masalah dengan bangsa manusia. Ilmu apa lagi nih? Lagi ngeluarin kekuatan dia. Hah? Udah, nggak usah bertarung. Kamu tinggal nurut pergi udah. Tidak. Hmm? Tidak. Tidak, kenapa tidak? Haruslah. Karena tujuanku belum tercapai. Harus. Sekarang bawa semua pasukanmu mundur. Apa yang kamu lakukan? Saya ikat kamu, lalu saya panggil para semut untuk menggerogotimu. Lepaskan aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Ya ada, kamu yang nyari urusan. Kan tadi saya sudah bilang, kamu melibatkan bangsa manusia. Sebetulnya bangsa manusia nggak ada urusannya sama kamu. Ya pasti kamu merasakan hal itu. Itu ganjaran buat kamu, timbal baliknya dari perbuatanmu sendiri. Sebelumnya aku tidak mengenal dirimu dan aku tidak ada urusan denganmu. Kenapa kamu ikut campur urusanku? Bangsa manusia yang kamu ganggu juga tidak kenal sama kamu. Mereka nggak ada urusan sama kamu. Sama. Kamu yang sengaja mencari urusan dengan bangsa manusia itu. Sekarang saya sengaja cari urusan sama kamu.
Lepaskan aku. Enggak. Saya dari tadi sudah menawarkan. Kamu mau tarik mundur semua pasukanmu? Atau tetap di situ? Yang aku inginkan kerajaanku kembali. Kamu menginginkan kerajaan itu, kenapa melibatkan manusia sampai mengganggu, mencelakakan manusia? Itu sudah nggak ada urusan. Karena hanya kekuatan itu yang bisa merobohkan jembatan itu. Harusnya kamu jangan melibatkan bangsa manusia. Kalau kamu ada urusan dengan mereka, kamu jangan mengganggu manusia sampai ada korban. Itu nggak bisa, itu nggak boleh. Kamu sudah salah langkah di situ. Nggak boleh begitu. Jadi kamu masih tetap mau melawan. Lepaskan aku. Nggak bisa. Sudah aku katakan, lepaskan. Enggak. Ada berapa sekarang pasukanmu, pengikutmu? Ada 17.000 pasukan. Yang suka menakut-nakuti itu berapa? Semuanya atau bergantian atau gimana caranya? Mereka bergantian. Ketika kekuatan mereka sudah sempurna. Oh, jadi hanya kekuatan yang sempurna yang bisa menakut-nakuti. Ya. Bergantian itu juga. Ya. Berarti sengaja sekali ya. Supaya ada korban, nanti darahnya kalian hisap. Ya. Makan. Kurang ajar kau. Lepaskan aku. Nggak ada ampun udah. Udah nggak ada ampun. Kamu udah berlebihan. Udah berlebihan, semua manusia diganggu yang lewat situ. Kamu punya 17.000 pengikut berarti. Ya. Jadi 17.000 pengikut kamu sekarang di mana? Di sebelah mana tinggalnya? Di sebelah mana dia sekarang? Hah? Lepaskan dulu aku. Nggak akan dilepaskan. Di mana ke 17.000 pasukanmu sekarang ada di mana? Akan kutunjukkan. Tetapi lepaskan dulu. Nggak bisa, tunjukkan dulu di mana. Tidak. Di sebelah mana? Lepaskan dulu. Dari jembatan itu di sebelah mana? Lepaskan dulu. Aku tidak akan membohongimu. Ada di sebelah kanan jembatan, ada bukit kecil di situ. Kenapa kamu tahu juga? Di situ ada lubang, ada gua kecil. Jadi tempatmu nggak jauh dari jembatan. Manusia, ternyata ada yang mampu melihat tentaraku. Dari mana kamu tahu? Ya dari jejakmu lah. Kamu kan keluar masuk ke jembatan itu, saya tahu. Ya. Dan semua pocong yang ganggu itu keluar masuk dari situ, ya saya tahu lah. Sekarang semua sudah kamu ketahui. Lepaskan diriku. Enggak. Aku ingin kembali. Enggak, saya mau ke sana dulu. Kamu nonton aja di sini. Tidak. Jangan ke situ. Dasar manusia. Jangan ke situ. Jangan ubrak kami ke batu. Jangan kamu bubarkan pasukanku. Jangan kamu bubarkan pasukanku. Susah payah aku menghimpunnya. Kurang ajar. Dasar manusia. Kamu malah membubarkan pasukanku. Tidak.
Kamu mau pulang sekarang ke sana? Sudah tidak ada tempat lagi buatku. Kenapa kamu menghancurkannya? Dan kenapa semua pasukan kamu bubarkan? Apa pertanyaannya? Kamu kenapa ganggu manusia? Kan salah kamu. Harusnya kamu nggak ganggu manusia. Kesalahan sekarang. Sekarang tinggal kamu. Gak ada ampun. Tadi saya sudah ajak baik-baik, kamu malah melawan terus. Sekarang udah gak ada ampun. Jadi kita amankan. Kenapa? Karena kalau nggak diamankan bahaya. Padahal jin ketombe itu, aduh, pusing kepala pusing. Jin ketombe ini sebetulnya sasarannya tuh bukan manusia, tapi kenapa bawa-bawa manusia? Nah itu yang membuat menyebalkan. Harusnya urusan mereka ya urusan mereka, ngapain bawa-bawa bangsa manusia? Nah inilah sikap tercela bangsa jin itu. Seandainya mereka ingin berperang, ingin bertempur, saling merebut kerajaan, saling merebut kekuasaan, ya itu silahkan aja, itu kan urusan mereka. Tetapi di sini mereka malah melibatkan para pengendara jalan yang lewat di jembatan itu. Mereka berusaha keras bagaimana caranya jembatan itu nggak dipakai. Karena menurut dia tadi di jembatan itu ada kekuatan yang harus diambil sama mereka. Nah, jadi sengaja mengosongkan manusia itu supaya mereka leluasa ngambilnya. Karena ketika ada manusia pasti dirawat, pasti diperhatikan. Jadi kalau sudah roboh, itulah titik balik di mana mereka mempunyai kekuatan dari benda yang memang ada sumber kekuatan di situ. Nah, di sini kita ambil pelajaran, jika kita mengalami hal-hal sesuatu seperti tadi, kita jangan berdiam diri, kita harus segera berusaha untuk menghentikannya. Kita jangan karena ada pocong lalu lalang lewat, kita takut lalu kita nggak berusaha melawan, itu nggak boleh juga. Jadi kalau kita diganggu makhluk-makhluk begitu di jalanan, kita harus lawan. Tanya ke orang-orang yang paham dunia gaib, minta lawan ke mereka supaya tempat itu dinetralkan. Panggil merekanya, lawan supaya mereka bisa membantu menetralisir tempat yang angker tersebut. Kasihan karena nanti korbannya bukan hanya kita, tapi banyak lagi nanti korban yang lain. Banyak lagi yang diganggu sama mereka, banyak yang dijailin sama mereka, dan banyak juga nanti yang kecelakaan karena takut. Kan yang kecelakaan itu sebetulnya kaget, takut, lalu kecelakaan. Gitu. Jadi jalan kecelakaannya itu sebetulnya karena takut dan karena kaget. Gitu. Karena kaget dan takut sebetulnya. Nah makanya dari situ ketika kita melihat sesuatu penampakan atau apa saat di jalan ya, saran saya jangan panik. Karena yang membuat celaka itu kepanikan. Tapi kalau kita nggak panik, insya Allah selamat. Intinya jangan panik. Kalau panik, ya kita bisa bahaya kalau panik. Jadi intinya harus tenang. Tenang, jangan panik. Tetap berada di jalur. Karena yakin, dia nggak akan ikut sejauh itu. Dia nggak akan mengikutimu begitu jauh. Jadi tenang aja ya. Karena dia tidak akan mati-matian ikut sampai kemana-mana, nggak akan. Jadi tenang, slow, cukup baca doa. Nah kalau bawa motor gimana? Kalau bawa motor nanti kan dibonceng di belakang gitu. Bawa aja nggak apa-apa, santai aja, slow, bawa aja. Karena hanya beberapa meter saja dia akan ikut. Karena kalau sudah keluar dari wilayah mereka nggak mau keluar dari wilayah itu. Jadi kalau motor kita sudah keluar dari wilayah kekuasaan mereka, maka mereka akan menghilang dan nggak ada. Ikut ke rumah nggak? Enggak. Mereka nggak akan berani ikut ke rumah. Kenapa? Karena biasanya mereka tuh punya teritorial yaitu wilayah kekuasaan. Kalau masuk ke wilayah kekuasaan orang, mereka juga sama dihantam sama jin lain. Mereka juga bisa dihajar sama jin-jin lain nanti. Nah, jadi mereka juga ada daerah teritorial. Jadi nggak usah takut diikutin sampai rumah, ya nggak ada lah.
Yang ngikutin ke rumah itu ya adalah jin daerah rumah kalian sendiri. Kenapa? Karena manusia itu selalu berdampingan dengan bangsa gaib dimanapun kita berada. Percaya atau nggak percaya, tetap kita berdampingan dengan bangsa gaib. Nah, yang nggak percaya juga tetap berdampingan dengan bangsa gaib. Begitu ya. Jadi sekarang intinya ambil hikmahnya, yaitu jangan takut. Tetap kita berani ketika lewat di mana-mana. Kalau ada penampakan, bawalah mereka, kasih tumpangan. Karena hanya beberapa detik aja mereka ada di bonceng sama kita. Selebihnya mereka akan hilang sendiri. Selesai. Sesederhana itu. Tetapi di lapangan gak sesederhana itu. Udah gini aja. Ya berusaha ya. Intinya jangan panik, tenang. Kalau panik bahaya buat kita. Bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat malam. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, disebar sebanyak mungkin. Jangan lupa mampir di Kang Mus Channel. Yang mau silaturahmi hari Senin sampai Kamis ya. Jangan lupa hari Senin sampai Kamis kalau mau silaturahmi dibuka di pagi hari. Datangnya pagi hari. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.